Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon merupakan salah satu senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon dan hidrogen saja. Jadi, senyawa hidrokarbon itu adalah mengandung atom hidrogen dan karbon. Atom hidrogen itu diberi lambang H besar, kemudian karbon itu adalah lambang atau simbolnya C. C besar tentunya. Senyawa hidrokarbon ini dalam kehidupan kita sehari-hari digunakan sebagai bisa dia sebagai bahan bakar minyak seperti bensin, solar, dan lain-lainnya. Kemudian lagi, senyawa hidrokarbon ini juga bisa digunakan sebagai obat-obatan, kemudian pestisida, dan seterusnya. Kalau kita melihat dari kegunaan dari senyawa hidrokarbon ini, dapat kita simpulkan adalah senyawa hidrokarbon ini merupakan suatu senyawa organik. Ya. Jadi dia termasuk senyawa organik. Apa itu senyawa organik? Senyawa organik itu adalah senyawa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya atau makhluk hidup. Bagaimana suatu tumbuhan bisa dikatakan sebagai atau ada mengandung senyawa karbon? Kita sering membakar dedaunan ya. Dedaunan yang hidup ya. Kalau kita bakar, dia akan menimbulkan asap. Kemudian kalau kita coba menutupnya ya, kalau kita menggunakan dia di dalam panci, itu akan menghasilkan embun. Kemudian lama-kelamaan dia akan menghasilkan arang. Nah, jadi suatu benda hidup yang menghasilkan ketiga ini ya, hasil sampingnya sebenarnya asap ini hanya sebagai penanda. Jadi dia itu adalah termasuk senyawa organik. Itu tandanya bahwa suatu tumbuhan itu adalah termasuk senyawa hidrokarbon ya, ada mengandung karbon. Arang sering disebut orang arang ya. Arang ini adalah karbon. Ya. Kalau kalian pernah dengar obat norit, silahkan di searching ya. Obat norit ini adalah mengandung karbon aktif. Ternyata senyawa utama dalam suatu senyawa hidrokarbon ini adalah adanya keistimewaan ya atau kekhasan dari atom karbon itu sendiri. Apa saja kekhasan atom karbon itu sendiri? Yang pertama, atom karbon itu memiliki 4 kaki atau atom karbon itu memiliki
4 ikatan kovalen atau dapat membentuk kakinya 4 ya, untuk dia bercabang dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, atom karbon ini dapat membentuk rantai karbon. Ya. Karbon ini dapat membentuk rantai karbon. Jadi dia bisa berikatan dengan dirinya sendiri. Seperti ini. Ya, ingat kakinya karbon itu ada 4. Kemudian rantai karbon yang dihasilkan itu bisa berupa rantai lurus, ya, rantai lurus. Kemudian rantai melingkar, kemudian rantai siklis, atau aromatik ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, kekhasan atom karbon ini sendiri yang membuat senyawa karbon itu bisa membentuk dengan atom lain. Banyak ya, atom yang bisa diikat oleh atom karbon itu banyak. Ada hidrogen, ada klor, ada brom, dan masih banyak lagi. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas bagaimana suatu senyawa hidrokarbon itu membentuk rantai dengan dirinya sendiri ya. Atau dia kali ini hanya berikatan dengan hidrogen saja. Ya, atom karbon ini hanya berikatan dengan hidrogen saja. Makanya dinamakan senyawa hidrokarbon. Kemudian lagi, dalam suatu senyawa karbon, ya, atom karbon itu ada yang dinamakan, ini macam ya, macam atau jenis atom karbon, atom C kita singkat. Yang pertama itu namanya atom karbon primer atau C primer ya. C primer, kalau kita kasih dia simbol itu 1 derajat. Yang kedua C sekunder, 2 derajat. Yang ketiga C tersier. Yang keempat C kuartener. Apa yang dinamakan C primer? C primer itu adalah atom karbon yang hanya mengikat 1 atom karbon saja. Contohnya, dia hanya mengikat 1 atom karbon saja. Seperti ini. Ya. Kemudian C sekunder atau atom C sekunder. Atom C sekunder itu adalah atom karbon yang hanya mengikat 2 atom karbon lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi C sekundernya adalah yang di tengah ini. Ya.
Inilah C sekunder. Atom karbon yang hanya mengikat 2 atom karbon lainnya. Sedangkan yang primer tadi atom karbon yang hanya mengikat 1 atom karbon lainnya. Jadi ini bisa dikatakan atom karbon primer. Kemudian ini adalah atom karbon sekunder. Apakah ini bisa kita sebut sebagai atom karbon sekunder? Tidak bisa, karena dia hanya mengikat, atom karbon ini hanya mengikat 1. Maka dia ini termasuk atom karbon primer. Kemudian yang ini juga sama, ini adalah atom karbon primer. Oke. Kemudian yang ketiga, atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah suatu atom karbon yang hanya mengikat 3 atom karbon lainnya. Contohnya seperti ini. Dia hanya mengikat 3 atom karbon lainnya. Ya. Jadi posisi dari atom karbon tersier itu ada di tengah sini. Bagaimana dengan kakinya? Kaki atom karbon itu tetap 4, ya. Ini kakinya. Nah, jadi inilah atom karbon. Ya, ini adalah atom karbon tersier. Kemudian, atom karbon kuartener. Atom karbon kuartener adalah atom karbon yang hanya mengikat 4 atom karbon lainnya. Jadi, yang mana atom karbon kuartener di sini? Dia katanya mengikat 4 atom karbon lainnya. Jadi, inilah si atom karbon kuartener. Dia mengikat 4 atom karbon lainnya. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi itulah posisi atom karbon kuartener. Kemudian kita buat contoh. Misalnya ada suatu rantai atom karbon seperti ini. Ingat ya, atom karbon itu punya kaki 4. Yang manakah yang termasuk atom karbon primer? Ingat, atom karbon primer hanya mengikat 1. Apakah yang ini? Tidak, karena yang ini mengikat 1, 2, 3. Berarti ini termasuk atom karbon apa? Atom karbon yang 3? Tersier. Kita akan bikin tanda 3 itu. Kemudian kita cari lagi atom karbon tersier yang hanya mengikat 3. Apakah ini? Kita hitung. 1, 2, 3. Benar, ternyata dia juga termasuk atom karbon tersier. Kita cari lagi yang mengikat 3. Tidak ada ya, hanya 2. Kemudian yang manakah atom karbon primer? Kita akan beri tanda dia berwarna biru. Atom karbon primer adalah hanya mengikat 1 atom karbon lainnya. Jadi yang ini ya, dia cuma mengikat yang ini. Kemudian ini dia hanya mengikat 1. Apakah ini? Tidak, karena dia mengikat 2. Ya. Apakah ini? Tidak juga, karena dia mengikat 2. Yang ini tentunya ya, karena dia cuma mengikat 1. Kemudian yang ini. Kemudian yang sekunder,
dia hanya mengikat 2 atom karbon lainnya. Yang mana yang mengikat 2 atom karbon lainnya? Yang ini. Karena dia mengikat ke sini 1 dan ke sini 1. Kemudian yang ini dia mengikat ke sini 1 dan ke sini 1. Ya. Kemudian yang ini dia mengikat ke sini 1 dan ke sini 1. Jadi inilah atom karbon sekunder. Ya, yang biru ini tadi adalah atom karbon primer. Oke, demikianlah pembahasan untuk pengenalan awal senyawa hidrokarbon. Kenapa suatu senyawa hidrokarbon itu sangat istimewa? Itu karena keistimewaan atau kekhasan dari atom karbon itu sendiri yang bisa berikatan dengan dirinya sendiri. Jadi demikianlah pembahasan untuk pengenalan senyawa hidrokarbon.